Shalom. Jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat Gereja Misi Injili Damai Indonesia Hong Kong, yang tinggal di Hong Kong, yang tinggal di Kowloon, Hong Kong Island, Lantau Island, ya, yang tinggal di daerah New Territories, dimanapun jemaat berada di Hong Kong, selamat memperingati Hari Jumat Agung, Hari Kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini. Dan doa dan harapan saya, jemaat Gemi di Hong Kong dan saudara-saudara seiman dimanapun berada, kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia saat ini, di mana virus corona merajalela di mana-mana, ya, virus corona atau COVID-19, ya, kita tidak memungkinkan ibadah. Dan di Hong Kong ada peraturan baru sejak tanggal 29. Kita tidak boleh kumpul lebih dari 4 orang. Dendanya cukup lumayan juga, maksimal $25.000 Hong Kong atau sekitar 47 juta rupiah. Dan penjara 6 bulan. Dan siapa yang kumpul-kumpul lebih dari 4 orang, ya, denda minimalnya itu $2.000 Hong Kong minimalnya, dan itu hampir 5 juta rupiah. Ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Engkau sudah menyerahkan tubuh-Mu, Engkau sudah mencurahkan darah-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini, hari Jumat, tanggal 10 April 2020, kami memperingati Hari Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami berdoa Tuhan Yesus. Jika sampai hari ini Bapa atau pada hari ini ada hal yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan dan layakkan kami, Tuhan perbaharui kami semua sehingga kami kudus dan layak setiap waktu di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau memimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Segala kuasa iblis dan segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan Tuhan Yesus menguasai kami dan tempat ini. Kiranya Engkau menguasai kami semua dimanapun kami berada Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu yang ada ini hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menolong dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa hari ini hari Jumat Agung tanggal 10 April 2020, kita sudah masuk dalam perkataan Tuhan Yesus yang ke-7 di atas kayu salib. Ya, dari ibadah tanggal hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 yang lalu, ya, kita hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 kita sudah merenungkan firman Tuhan mulai dari perkataan salib yang pertama, ucapan Yesus yang pertama di atas kayu salib. Dan tidak terasa hari ini adalah perkataan yang ke-7. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, yang kedua, sesungguhnya hari ini juga Engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Dan yang ketiga, Ibu, inilah anakmu, ini ibumu. Dan yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Yang ketujuh sekarang, ini adalah yang kita akan renungkan hari ini. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan yang ketujuh ini, ya, kita masuk dalam yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apa makna dari perkataan Tuhan Yesus Kristus yang ke-7 di atas kayu salib? Apa maknanya bagi kita? Ya, kita akan renungkan ada 2 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama,
makna perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang ketujuh ini, ya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Makna yang pertama adalah ada penyerahan total dari Tuhan Yesus kepada Bapa. Ya. Ada penyerahan total dari Tuhan Yesus kepada Bapa. Ya. Kalimat yang mengatakan ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku juga pernah diucapkan Daud dalam Mazmur pasal 31 ayat 6. Daud berkata, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau Tuhan membebaskan aku ya Tuhan, yang Allah yang setia. Ya. Ketika Yesus mengucapkan kalimat yang ketujuh ini, ucapan Yesus yang ketujuh di atas kayu salib, ya, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dia mengembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Dia mengembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Ya. Tuhan Yesus benar-benar melakukan penyerahan total kepada Bapanya, bahwa ada tindakan yang secara sadar dan rela telah Yesus lakukan. Ya, luar biasa. Ya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, ya. Dia menyerahkan dirinya, rela menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus saya dan kita semua yang berdosa. Ya, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, ya, firman Tuhan katakan tidak ada satupun manusia yang benar. Ya, itu sebabnya Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, dan dia harus mati di atas kayu salib. Nah, menariknya di sini, ya, menariknya di sini, ketika semua orang yang mati di atas kayu salib karena dosa, tapi Tuhan Yesus mati bukan karena dosa, ya. Tetapi dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, itu menariknya yang pertama. Menariknya yang kedua adalah, ya, semua orang yang mati di atas kayu salib dan semua orang yang mati sejak Adam dan Hawa sampai hari ini, ya, mereka tidak pernah bangkit. Tetapi Yesus ini bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Lukas pasal 24 ayat 6 dan Matius 16 ayat 21. Ya, lalu menariknya yang ketiga adalah ada kata Bapa. Ya, ucapan Yesus yang pertama dan ucapan Yesus yang ketujuh di atas kayu salib itu ada kesamaan. Ya, dimulai dengan kata Bapa. Kalau dalam ucapan Yesus yang pertama dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Dalam Lukas pasal 23 ayat 46 ini juga menarik sekali, ya. Jadi di ucapan Yesus yang pertama ada kata ya Bapa, dalam ucapan Yesus yang ketujuh ada kalimat juga ya Bapa. Ucapan Yesus yang pertama dan ucapan Yesus yang ketujuh, ya. Yang kalimat pertama dikatakan ya Bapa. Dalam kalimat yang ucapan Yesus yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya, ini ada hal yang luar biasa, menarik sekali. Ya, saya ingat waktu sekitar sekian lama yang lalu ada sebuah meme. Ya, ada sebuah meme yang mengatakan, ya, di situ ada kalimat, ya, saya hanya baca saja di kalimat itu. Ada sebuah meme yang mengatakan begini. Apa bedanya teroris dengan Yesus? Ya. Lalu di kalimat itu yang saya baca, kalau teroris mereka mengorbankan orang lain, ya, mengebom sana sini, termasuk mengebom gereja, ya, membom gereja juga termasuk, ya. Mereka mengorbankan orang lain supaya dirinya masuk surga, itu teroris. Tapi Yesus tidak. Dia mengorbankan dirinya supaya kita semua manusia masuk surga. Cuma tinggal kita mau percaya sama dia atau tidak. Kita mau ikut Yesus atau tidak. Ya, kalau kita ikut Yesus dan hidup dalam pertobatan pasti ke surga. Bukan mudah-mudahan ke surga, tapi pasti. Ya. Jadi ini luar biasa Yesus ini. Ada penyerahan total dari Tuhan Yesus kepada Bapa. Ya, itu makna yang pertama. Ya. Nah, lalu di sini luar biasa juga, ya. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib sampai dia mengembuskan nafas yang terakhir kali, ya, ini luar biasa. Ya. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 23,
Kalau kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 23, di sana dikatakan, surat 1 Petrus pasal 2 ayat 23, ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan caci maki. Ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam. Ya, luar biasa bukan? Ya, ini luar biasa sekali. Ketika Yesus dicaci maki, dia tidak balas. Ya, kadang kita sebagai anak Tuhan, kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita baru digosipkan aja, kita udah jengkel. Kita cari tahu siapa yang gosipin kita. Ya, kalau ada orang lain yang mengatakan kita begini, begitu, kita langsung datengin orangnya, ya, atau mungkin ada orang yang ngajakin kita berantem, ya kita langsung cari orangnya, ya. Ya, kalau menurut saya, ya kita nggak usah seperti itulah. Ya, kalau orang mau ngomong apa tentang kita, silakan saja. Tetapi yang menilai hati dan batin kita, yang menilai diri kita, itu hanya Yesus. Amin. Ya, jadi nggak usah orang mau ngomong apa tentang kita, biarkan saja. Ya, Yesus ini luar biasa. Makanya saya katakan kepada jemaat dan semua saudara seiman dimanapun berada, satu-satunya teladan kita hanya Yesus, bukan pendeta. Ya, satu-satunya teladan kita hanya Yesus, bukan orang lain. Ya, saya katakan kepada orang Kristen dimanapun berada, kita boleh saja kagum dengan seorang hamba Tuhan, boleh kagum sama pendeta, nggak apa-apa, itu wajar. Ya, tapi jangan mengkultuskan manusia, jangan mengidolakan manusia. Jadikanlah Yesus sebagai satu-satunya idola, karena Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya, Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21. Ya. Kalau kita sadar akan kalimat ini, kalau kita sadar bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka totalitas hidup kita total hanya untuk Yesus. Ya, hanya untuk Tuhan. Surat Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, ya, apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Yesus berserah total kepada Bapa, hidup dan matinya, maka kita pun harus meneladani Yesus, hidup dan mati kita hanya untuk Yesus. Amin. Ya. Jadi kematian Yesus ini luar biasa. Ya, jadi Yesus mati di atas kayu salib. Dia bukan seperti manusia biasa. Kalau kita dan semua manusia yang lain, ketika mati tinggalkan dunia ini, ketika meninggalkan dunia ini, kita tidak punya otoritas akan nyawa kita. Tapi Yesus, ya, ketika dia berserah kepada Bapanya, dia punya otoritas atas nyawanya sendiri. Ya, dia punya otoritas atas nyawanya sendiri, sementara kita tidak. Itulah bedanya. Ya, dan ini luar biasa kematian Yesus ini. Ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya, supaya kita bisa hidup total kepada Tuhan, totalitas hidup kita kepada Tuhan, hanya satu kuncinya. Ya, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam doa. Ya, kalau kita hidup dalam doa dan kebenaran firman Tuhan, maka totalitas kita, hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang tokoh, ya, yang cukup terkenal bernama John Bunyan. Ya, saya tempel di situ di gereja. Ya, John Bunyan pernah berkata, doa akan membuat seseorang berhenti membuat dosa, atau dosa akan menghentikan seseorang untuk berdoa. Ya, jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita totalitas hidup kita hanya untuk Tuhan. Lalu yang kedua, apa makna yang kedua? Ya, makna yang kedua, ya, dari perkataan Yesus yang berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Makna yang kedua adalah Tuhan Yesus tidak takut menghadapi kematian. Tuhan Yesus tidak menghadapi kematian. Ya, Tuhan Yesus tidak takut dalam menghadapi kematian. Ya, dia tidak takut dalam menghadapi kematian. Ya, kalau kita sebagai orang percaya sadar bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka kita tidak takut mati. Ya, tidak takut mati. Ya, kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 21, ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka kita tidak akan takut mati. Ya, Yesus tidak takut menghadapi kematian.
Yesus tidak takut menghadapi kematian, bukan karena dia sebagai Tuhan saja, bukan. Tetapi seperti yang tadi saya katakan di bagian pertama, ya ada penyerahan total. Ya, ada penyerahan total bahwa dia mau menyenangkan Bapa. Apakah kita juga mau menyenangkan Tuhan Yesus sebagai Bapa kita? Ya. Nah, kenapa banyak orang Kristen takut mati? Ya, kenapa banyak orang Kristen takut mati? Ya. Nah, ada sebagian orang Kristen takut mati, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin masih hidup dalam dosa. Ya, kalau orang masih hidup dalam dosa, biasanya takut mati. Ya. Atau kemungkinan kedua, ya, mungkin masih belum punya kepastian keselamatan. Ya, udah tinggalkan dosa, udah hidup kudus, udah rajin ke gereja dan sebagainya, hidup benar, ya. Tapi kalau belum punya kepastian keselamatan, ya takut mati, ya. Nah, jadi penting bagi kita harus punya kepastian keselamatan, ya. Punya kepastian keselamatan. Kalau kita meninggal nanti kita kemana, ya. Tuhan Yesus katakan, ya, kalau engkau percaya kepada aku, engkau pasti ada di surgaku. Kalau kita hidup percaya Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita pasti ke surga. Ya, bukan mudah-mudahan ke surga, tapi pasti. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6 dan Roma pasal 8 ayat 1. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kesaksian. Ya, ada sebuah kesaksian di salah satu negara di Afrika. Ya, jadi ada seorang anak muda, dia percaya Tuhan Yesus. Dia bukan orang Kristen, keluarganya, orang tuanya bukan orang Kristen. Ya. Lalu suatu ketika anak muda ini percaya Tuhan Yesus. Ya, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi, dan dia waktu itu masih diam-diam. Ya, dia sudah menjadi pengikut Yesus, dia diam-diam. Ya. Namun suatu ketika orang tuanya tahu, ya, bahwa dia sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Suatu ketika dia terus terang sama orang tuanya. Ya. Orang tuanya begitu kaget, dia marah orang tuanya, ya bapaknya marah, bapaknya orang terpandang, ya, secara ya di masyarakat terpandang begitulah, ya. Dan bapaknya begitu jengkel, marah sekali, wah anakku sudah jadi orang Kristen, anakku sudah jadi pengikut Yesus, ya. Lalu dia menghadapi penganiayaan, tekanan, ya. Lalu dia juga satu ketika dia juga pernah disuruh untuk minum racun, ya. Jadi bapaknya ini memberikan dia racun, ya suruh minum. Sebelum dia minum racun itu, si anak muda ini berdoa kepada Tuhan Yesus, ya. Ya Tuhan Yesus, saya minum racun ini oleh karena ikut Engkau. Lalu dia berdoa, lalu dia minum racun itu, lalu dia disuruh tidur oleh bapaknya, kamu tidur, ya. Lalu dia tidur, ya. Bapaknya itu sudah tunggu, nanti besok dia pasti mati nih, pasti dia meninggal, ya. Namun apa yang terjadi? Ya, puji Tuhan, dia tidak mati, dia tidak meninggal. Besok dia bangun dalam keadaan yang segar bugar. Bapaknya kaget, wah luar biasa. Ya, ini membuktikan bahwa kuasa Yesus ini luar biasa, ya. Tapi juga nanti di rumah jangan minum racun, Tuhan Yesus, ya jangan. Itu mencobai Tuhan namanya, ya. Ya, ketika dia disuruh minum racun nggak mati, ya. Akhirnya bapaknya berusaha bagaimana, akhirnya dia diusir dari rumah, ya diusir dari rumah, suruh pergi, ya singkat cerita dia disuruh pergi, dan tapi bapaknya kasih tahu sama anak buahnya, kasih tahu sama orang-orang suruhan, nanti kalau di hutan panah dia. Jadi benar waktu dia di tengah hutan anak muda itu, ya lalu dipanah, ya dan dia sempat pingsan, tapi puji Tuhan, Tuhan pakai orang lain untuk menyelamatkan dia. Dia dibawa ke rumah sakit, ya dia dibawa ke rumah sakit. Nah, lalu setelah itu singkat cerita dia sembuh, ya. Lalu lama kemudian dia sudah lama tidak ketemu bapaknya. Nah, satu ketika dia dengar bapaknya sakit keras. Nah, lalu dia berdoa sama Tuhan dalam perjalanan, lalu dia mengunjungi bapaknya ke rumah sakit, dan lalu dia berbicara kepada bapaknya, ya. Lalu bapaknya bilang, anakku, saya sudah menyakiti engkau. Maukah engkau mengampuni Bapak? Lalu anaknya ini bilang, Bapak, saya sudah lama mengampuni Bapak. Ya. Lalu anak ini berbicara kepada bapaknya, Bapak, maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Oh, mau. Bagaimana caranya? Bapak ikuti saya berdoa. Lalu dia memimpin bapaknya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.
Lalu anak ini bersukacita, senang, ya bapaknya sudah menerima Yesus dalam hatinya, ya sudah ada Yesus dalam hatinya, dalam hidupnya. Lalu si anak ini bilang begini sama bapaknya, "Bapak, saya mau berdoa untuk kesembuhan Bapak." Lalu bapaknya bilang begini, "Anakku, kamu nggak usah berdoa untuk kesembuhan Bapak. Ya, kamu nggak usah berdoa. Sekarang Bapak sudah siap untuk bertemu dengan Yesusmu itu." Wow, anaknya sempat kaget. Ya. Jadi bapaknya tidak mengalami takut mati. Ya. Jadi ketika orang sudah hidup dalam Yesus, ya, dosanya pasti diampuni. Ya, tidak takut mati. Nah, jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya kita lihat luar biasa ini. Kesaksian ini sungguh luar biasa. Berapa jam kemudian, ya, sekian jam kemudian atau besoknya atau kapan gitu ya, saya lupa dalam cerita itu, bapaknya meninggal. Ya. Dia tidak bisa ketemu terakhir dengan bapaknya, ya. Tetapi ini luar biasa. Ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya, kesaksian ini luar biasa. Ya. Walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya mau katakan, ya, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Amin. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Jadi kalau hidup dan mati kita di tangan Tuhan, kita tidak perlu takut. Ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita di hari Jumat Agung ini, mari kita renungkan kembali. Ya, biarlah hidup kita, mati kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ya, ada orang meninggal karena jatuh pesawat. Ya, ada orang meninggal karena sakit virus corona. Ada orang meninggal dengan cara tabrakan, kecelakaan, dan berbagai macam sebab. Ya, ada orang yang waktu tidur dia tidak bangun-bangun paginya. Ya, tetapi saya mau katakan, ya, kita tidak usah pusing bagaimana caranya kita meninggal. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah ketika kita meninggal nanti, apakah kita yakin kita ada di surga. Karena itu pastikan bahwa saya sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pastikan bahwa saya benar-benar ikut Yesus. Kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, kalau kita nanti meninggalkan dunia ini, kita pasti ke surga berjumpa dengan Yesus. Kita pasti ke surga, ya, dan kita ada bersama-sama dengan Dia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan saudara seiman dimanapun berada, ya, mari kita setia ikut Tuhan Yesus. Mari kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dengan dunia ini dan apapun yang terjadi dengan diri kita masing-masing, mari kita setia ikut Tuhan Yesus. Kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita terus setia ke gereja, setia membaca firman Tuhan, dan setia dalam melakukan segala hal yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon ingatkanlah kami akan firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan sehingga kami tetap setia sampai mati ikut Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami supaya kami tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dan di hari Jumat Agung ini Tuhan, di seluruh dunia yang memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, buatlah Tuhan Yesus supaya di seluruh dunia semakin banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, bertobat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, pakailah kami Tuhan, untuk kami terus menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.